Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang organ pada pencernaan makanan manusia. Peranan organ pencernaan makanan pada manusia. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Menjelaskan perbedaan antara pencernaan mekanis dan kimiawi. 2. Menjelaskan organ pencernaan tambahan. 3. Menjelaskan gangguan pada sistem pencernaan makanan. Jenis-jenis proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Pencernaan makanan secara mekanis. 2. Pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanis. Pencernaan makanan secara mekanis adalah proses pengubahan bahan makanan dari bentuk yang besar atau kasar menjadi bentuk yang kecil atau halus yang dapat berupa pengunyahan, peremasan, dan pengadukan. Pencernaan makanan secara mekanis terjadi pada organ mulut yang berupa pemotongan, perobekan, dan pengunyahan oleh gigi. 2. Lambung yang berupa peremasan dan pengadukan oleh dinding lambung. Pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Pencernaan kimiawi terjadi pada organ sebagai berikut. 1. Organ mulut. Proses yang terjadi pengubahan zat tepung atau amilo menjadi zat gula atau glukosa dan maltosa. Enzim yang berperan adalah ptialin. Organ yang kedua, lambung. Proses yang terjadi 1. Pengaktifan pepsinogen menjadi pepsin. Enzim yang berperan asam klorida atau HCl. Yang kedua, membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim yang berperan asam klorida atau HCl. Ketiga, mengubah protein menjadi pepton, enzim yang berperan pepsin. Yang keempat, menggumpalkan protein susu atau kasein, enzim yang berperan adalah renin. Organ yang ketiga, usus 12 jari. Proses yang terjadi 1. Mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Enzim yang berperan adalah amilase. Yang kedua, mengubah protein menjadi asam amino. Enzim yang berperan adalah tripsin. Yang ketiga, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim yang berperan adalah lipase. Organ yang berikutnya, usus halus. Proses yang terjadi yang pertama, mengubah pepton menjadi asam amino, enzim yang berperan erepsin. Yang kedua, mengubah karbohidrat menjadi glukosa, enzim yang berperan adalah amilase. Yang ketiga, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, enzim yang berperan adalah lipase. Yang keempat, mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Enzim yang berperan adalah enterokinase. Organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan tambahan berupa yang pertama hati, yang kedua kantung empedu, dan yang ketiga pankreas. Bisa diamati gambarnya seperti di samping. Baca dulu. Berikut ini peran dari organ pencernaan tambahan dalam sistem pencernaan. Nama organ yang pertama adalah hati. Fungsi dalam sistem pencernaan pertama, menetralkan racun atau detoksifikasi. Yang kedua, menyimpan zat besi dan vitamin A, D, E, K, dan B12. Yang ketiga, mengatur kadar gula dan kolesterol dalam darah.
Nama organ yang kedua, kantung empedu. Fungsi dalam sistem pencernaan yang pertama, menyimpan geta empedu yang dihasilkan oleh hati. Yang kedua, geta empedu berperan untuk mengemulsikan lemak. Yang ketiga, organnya pankreas. Fungsi dalam sistem pencernaan yang pertama menghasilkan geta atau cairan pankreas. Yang kedua, geta pankreas mengandung enzim-enzim yang berperan dalam pemecahan protein, karbohidrat, dan lemak. Gangguan pada sistem pencernaan dan upaya penanggulangannya. Berikut ini berbagai gangguan pada sistem pencernaan dan upaya menanggulanginya. Nama gangguan yang pertama, obesitas atau kegemukan. Penyebabnya kandungan lemak berlebihan atau makan berlebihan. Cara menanggulanginya, makan dan olahraga teratur. Yang berikutnya, gangguan karies gigi atau gigi berlubang. Penyebabnya infeksi bakteri perusak gigi. Cara penanggulangannya menjaga kebersihan mulut dan gigi dan mengurangi makanan manis. Yang ketiga, gangguan MA. Penyebabnya infeksi oleh bakteri, asam lambung berlebih, stres, dan makan tidak teratur. Cara menanggulangi, makan teratur dan secukupnya serta cuci tangan sebelum makan. Gangguan berikutnya yang keempat, hepatitis. Penyebabnya infeksi virus hepatitis B, jamur, dan protozoa juga karena minuman keras. Cara penanggulangannya, jaga kebersihan makanan dan jangan minum minuman keras. Diare atau mencret. Penyebabnya infeksi bakteri dan protozoa. Cara penanggulangannya, jaga kebersihan makanan dan cuci tangan sebelum makan. Nama gangguan yang berikutnya, konstipasi atau sembelit. Penyebabnya kurang makanan berserat dan kurang minum. Cara menanggulangi, jangan tahan buang air besar dan banyak mengkonsumsi makanan berserat. Nama gangguan yang ketujuh, kekurangan vitamin atau avitaminosis. Penyebabnya kekurangan vitamin tertentu dalam tubuh. Cara menanggulangi, makan makanan yang mengandung vitamin. Yang kedelapan, gangguan kekurangan mineral. Penyebabnya kekurangan mineral tertentu dalam tubuh. Cara menanggulangi, makan makanan yang mengandung mineral.